kenapa mau setelah saya chat minta jadi backing vokal? Pada saat Mas Henry udah selesai take, aku masuk, ya udah ngalir aja gitu kayak kerasukan gitu Mas. Gimana sih trik untuk penyanyi baru untuk mereka menuju off air? Nah, berarti Uci nggak pernah demam panggung? Siapa bilang demam? Tapi untuk sekarang kita bahasnya beda dengan sebelumnya. Kita hanya ngebahas Yoko saja. Oke, iyalah, Anda bintangnya. Oke, kita mulai sih ya. Yuk. Oke, sebentar. Ketika kita makan sashimi dan yakiniku yang kau suka, ku yakin saat itu dalam hatimu telah ada. Halo Uci Nurul, apa kabar Uci? Hai Mas Yoko, salah, Mas Henry. Dia punya nama baru soalnya. Udah lama nggak ketemu ya? Ya lumayan. Berapa hari ya? Salah. Sebulan yang lalu, lebih kurang. Iya ya, sebulan yang lalu ya. Nggak berasa ya? Iya, mau ngobrol dong tentang cerita di balik Yoko. Awalnya kenapa mau setelah saya chat minta jadi backing vokal? Jadi kan Mas Henry itu WA. Sebenarnya bukan minta backing vokal Mas Henry awalnya. Ngedirect. Mas Henry minta diarahin karena aku sebenarnya jujur waktu dikasih tahu lagu Yoko, lagu apaan tuh gitu. Apa aku yang kurang update atau emang pada zaman itu aku belum nggak ngedengerinnya lagu itu dari Utha Likumahua, dengerinnya lagu lainnya yang menurut aku lebih famous gitu ya. Nah, jadi aku gini nggak terlalu ngeh gitu kenapa minta kan Mas Henry mintanya dibantu karena ada nada tingginya kan, kita diarahin. Nah waktu itu karena aku belum dengar lagunya, oke gitu kan. Terus pas dengar lagunya, waduh, Utha Likumahua mah emang udah terkenal nadanya emang biasa nyanyi dengan nada-nada tinggi kan, karena tipikal warna suaranya memang begitu gitu. Ya, benar. Jadi cuman kalau aku ngerasa bahwa karena udah sering ngebantu teman-teman, misalnya rekaman, terus aku cuma bilang bahwa ini bisa diakalin lah gitu. Kalau istilahnya rekaman bisa diakalin. Kalaupun misalnya mau event itu show, kalau masih punya waktu buat latihan, itu juga bisa diakalin. Maksudnya kita ngakalin note-nya supaya nggak jadi tinggi banget gitu, yang sesuai sama range vokalnya. Yang aman lah. Gitu. Cuman pas aku dengar lagunya kok lagunya lucu gitu ya, unik lah maksudnya, dari mulai liriknya, temanya gitu, terus benar-benar judulnya langsung nama loh kok gitu, identik banget dengan Jepang gitu kan. Terus ya dari situ karena gini, aku tuh seneng aja gitu jadi backing vokal tuh seneng Mas, sebenarnya jiwanya backing vokal ya. Karena kayak pecah-pecah suara itu sesuatu yang menyenangkan, apalagi hasilnya terus kita dengar jadi kayak ada harmonisasi segala macam. Tapi kekurangannya aku adalah aku itu males ngedirect orang dengan harus kasih pecahan-pecahan, karena lebih mudah dan lebih cepat ngerjain apa yang dalam otak kan daripada ngarahin orang gitu. Makanya aku kan ngomong Mas Henry, ya udah deh ngedirect terus backing deh gitu kan. Ini kan maksudnya bantu temen dan seru juga nih gitu. Makanya aku dengan senang hati mau terlibat di proyeknya Mas Henry ini gitu. Dan berarti untuk Yoko yang pertama ngedenger waktu aku kasih kiriman lagu Utha, itu pertama ngedenger? Iya. Pertama kali denger. Aku malah baru tahu kalau ciptaannya udah boleh sebut belum sih? Iya Mas Aji tuh ciptaannya Playboy ya? Kenapa? Ciptaannya si Playboy. Playboy yang sering ditolak kata dia. Dia yang ngomong bukan kita ya Mas ya. Pas ketemu Mas Aji ngobrol-ngobrol, nggak ternyata kan Mas Aji lagunya banyak dan banyak yang hits kan. Jadi aku agak kaget ada tipikal lagu yang gini gitu dari Mas Aji, nggak kebayang kalau itu Mas Aji gitu. Jadi surprise juga ternyata Mas Aji bikin lagu yang kayak gini gitu, yang unik gitu loh maksudnya. Jadi emang baru pertama kali dengar ya pas Mas Henry kirim
YouTube-nya itu. Aha. Baru banget. Dan setelah itu aku kirim musik. Punya Ya. ide apa dengan musik yang versi Henry? Nah, kalau aku biasanya Mas on the spot. Kalau aku tuh biasanya gitu. Jadi gini, udah kebayang, tapi untuk pecahan gitu-gitu kalau buat backing ya, kalau kita ngomong backing dulu. Kalau backing aku on the spot. Jadi pada saat lead vokalnya udah isi, nah baru aku melihat apakah ini bagian ini kosong apa enggak, ini perlu ditemenin apa enggak gitu kan, karena dulu sama Bang Elva gitu. Jadi kalau backing vokal itu kan gunanya menghias. Jadi jangan sampai too much. Kalau too much jadi duet ya namanya, bukan backing lagi. Nah, kita menghias proporsional, udah gitu mengisi yang kosong-kosong dan menemani si lead vokalnya gitu loh. Jadi akan mempercantik lagu. Nah, jadi pada saat aku dengar pertama nggak kebayang backingnya justru. Nggak kebayang, tapi aku malah kayak nyoba-nyoba perubahan not yang Mas Henry minta. Karena kan tugas aku utamanya kan untuk ngerubah not gitu loh. Walaupun pada akhirnya waktu kerja dia nyampe juga. Itu mah tinggal di-encourage doang. Mas nyampe Mas gitu kan. Iya. Jadi gitu, aku biasanya on the spot. Justru ide dadakannya malah waktu di ruang take-nya. Gitu. Jadi apalagi ini kan kita waktunya deket ya. Jadi kayak aku untuk ngebedah lagu lebih lama tuh waktunya agak kurang. Jadi kecuali kalau aku dapat lagu yang benar-benar emang sifatnya buat festival atau buat lomba atau buat apa, baru aku dengerin lagi. Tapi karena ini yang ngerjain aku sendiri akan lebih mudah, jadi aku nggak terlalu sampai dipikirin banget itu. Jadi hanya on the spot saja? Iya, pada saat Mas Henry udah selesai take, aku masuk, ya udah ngalir aja gitu kayak kerasukan gitu Mas. Iya gitu, jadi oh ini lucu nih di sini, oh ini lucu nih, karena harus ada gayatnya dulu, ada lead vokalnya. Kalau nggak kebayang gitu loh. Jadi itu yang mancing ide juga. Aku ingat pertama kan sebelum Uci datang, aku sempet take vokal dulu. Ternyata harus pulang, mulutnya kurang kebuka. Pas take keduanya langsung. Bu guru datang langsung ngomel ya. Ya itu tadi mulutnya kurang kebuka, tapi pas sudah dibuka akhirnya nyampe. Cuma di notasi yang diganti tadi mengalir saja ya jadinya ya? Iya, emang mengalir aja. Jadinya makanya pada saat ya kita ngomongin yang masalah-masalah yang lagi take segala macam, udah take, terus aku dengar hasilnya, aku bilang kan ini kayaknya kurang terdengar liriknya dengan jelas. Gitu, karena mungkin placementnya atau pas buka mulutnya tuh kurang kebuka dengan baik, karena kan nyanyi itu kan sebenarnya memantulkan udara, menghasilkan nada. Jadi kalau kita nggak buka mulut dengan proper, itu nadanya juga akan kurang sharp, terus rasanya akan kurang dapet gitu. Dan masalah mindset, kalau kita yakin kita nyampe, harusnya sih nyampe. Setelah diyakinkan dan nyoba, ternyata bisa kan gitu. Walaupun ada yang kita bikin improv lah ya, itu ya istilahnya, bukan karena Mas Andri nggak nyampe, tapi bikin variasi yang berbeda dan ternyata bisa gitu. Iya sih. Tapi ini nggak sih, nemu kesulitan nggak sih untuk newcomer seperti aku gini? Enggak. Justru aku gini, jujur ya, awalnya gini. Mas Henry, kan aku taunya Mas Henry kan MC gitu, podcast apa gitu. Nggak pernah tahu nyanyi gitu. Jadi jujur aku nggak ngerti situasinya kan seperti apa gitu loh. Jadi pada saat nyanyinya pun juga belum jelas. Berapa? Kalau nyanyi pun vokalnya seperti apa belum tahu. Belum tahu. Kan waktu itu Mas Henry nggak kirim contoh vokal juga kan? Ya kayak kucing dalam karung. Cuman benar. Iya kan, maksudnya apa namanya, karena emang nggak pernah dengar Mas Henry nyanyi dan nggak kepikiran Mas Henry juga bakal rekaman gitu loh. Taunya kan kayak kita gini ngobrol-ngobrol apa gitu. Jadi kalau misalnya Mas Henry udah ada obrolan sama Mas Aji dan segala macam dan ternyata diyakinkan bisa, ya berarti Mas Aji juga punya keyakinan yang tinggi Mas Henry bisa nyanyiin lagunya dia kan. Gitu. Makanya ya udah aku ayo aja gitu loh. Jadi pada saat ngedirect Mas Henry tinggal ngarahin bahwa
ya itu tadi masalah tekniknya ya sedikit-sedikit lah basicnya gitu, panjang-panjangin kalimat, terus rasanya harus lebih dapet apa segala macam. Kalau masalah misalnya nada-nada yang kurang tinggi itu kan bisa dibantu sih segala macam. Yang penting rasa itu harus utama, karena yang sering aku bilang kalau nada masih bisa dibantu sama komputer, tapi kalau rasa itu nggak bisa ada alat yang bisa menggantikan gitu. Cuman mungkin nanti kalau misalnya Mas Henry mau show atau apa, itu harus tetap latihan karena biar lebih stabil aja nyanyinya. Dan kayaknya aku habis ini mau latihan mau Uci lagi deh, jadi murid Uci deh. Oh, boleh. Khusus lagu Yoko. lagi dipikirin juga single kedua, ada yang ngajak beberapa. Oh, oke. Terus ini gimana jadinya? Apa namanya? So far singlenya Mas Henry gimana? Jadi saya yang nanya nih. Nah lo. Respon teman-temannya kan pengen tahu dong. Pasti teman-teman Mas Henry kan, wah kamu rekaman lah gitu. Mungkin mereka lebih surprise dari aku ya yang tahu Mas Henry gimana gitu kan. Zamannya sekolah dulu, aku kan dulu stay di Padang nih. Ya. Dulu ada karaoke via radio, via telepon rumah. Jadi musiknya di radio, suara kita di rumah pakai telepon. Dan aku beberapa kali ikut dan juara. Oh gitu. Oh udah teknologinya udah kayak gitu dulu ya? Iya, 80, 90, 87 sampai 90 lah. Canggih juga dong. Berarti udah, ya maksudnya udah pernah ikut-ikut nyanyi kayak gitulah, udah pernah. Ingat banget lagu ini. Bruri, Aku Jatuh Cinta. Oh, janganlah itu. Zaman itu lagi tren lagu itu. Sama finalnya aku nyanyiin Darahnya Harvey Maleholo. Iya. Itu kan gampang lagunya. Iya, bosas gitulah ya. Cari-cari yang aman lah. Kan lagu Uci. Iya. Enggak, tapi yang pasti teman-teman reaksinya oke kan, bagus gitu, komennya bagus, mereka support. Iya. Agak kaget aja di usia segini, apa pantes? Nggak ada kata ini loh, kalau menurut aku bikin sesuatu mau umur berapapun, kan kadang-kadang kayak gitu-gitu nggak bisa kita planningin, udah diniatin gitu, umur sekian saya pengen rekaman, ya kan ini kan tawaran yang datang tiba-tiba ya kan. Jadi kalau menurut aku emang saatnya sekarang, why not? Belum tua lah segitu mah. Berjiwa muda yang penting Mas. Harusnya. Ini gara-gara si Mas Aji ngikutin podcast aku nih. Terus aku interview beberapa penyanyi, kadang-kadang aku minta 1-2 lirik, aku ikut nyanyi. Iya. Oh dari situ. Dari situ kayak akhirnya suaranya bisa. Ya, gitu. Karena ada karakternya, Mas Henry suaranya tuh ada seratnya, tebel. Ya, tapi warna nggak bisa ngerok. Tuh yang, iya timbrenya tuh tebal gitu loh. Jadi unik, ada karakter, karena kan penyanyi itu harus punya karakter. Susah kalau nggak ada karakter. Jadi kalau yang aku dengar nih, Utha Likumahua dengan suara tingginya dan melengkingnya itu, kalau Mas Henry jauh lebih berwibawa gitu nyanyinya. Jadi nggak jadi Utha, tapi jadi Mas Henry gitu. Maksud aku itu, dan itu malah bagus karena ada orang yang kalau udah contoh penyanyinya kuat, dia cenderung ke bawah kan. Tapi kalau Mas Henry enggak gitu. Dan kebetulan warna suaranya juga beda. Mas Henry jauh lebih tebal warna suaranya. Jadi itu menurut aku sebuah keuntungan ya. Karena kan orang kayak aku pengen suara lebih tebal. Aku kan rada cempreng nih gitu. Karena sopran gitu. Pengennya suaranya lebih seksi. Kalau Mas Henry udah ada seratnya. Jadi itu harus dijaga tuh ciri khasnya. Iya. Serak atau memang berarti seraknya positif gitu maksudnya? Positif. Jadi maksudnya punya karakter. Jadi nggak ketebak, bukan nggak ketebak, maksudnya nggak sama. Jadi orang tahu kalau, karena kan gitu kan, kita misalnya siapa penyanyi tanpa kita lihat, itu suaranya ini, gitu loh maksud aku. Jadi dengan karakter suara Mas Henry yang begini tuh udah jadi satu privilege. Boleh ya, nanti single kedua kita bantu-bantu ya, Uci lagi ya. Oh iya. Jangan dadakan, dia mah dadakan. Kemarin seminggu kali ya, Ci ya? Apa? Dari aku chat pertama sampai rekaman seminggu ya? Seminggu doang.
karena kan waktu itu Mas Henry juga habis flu ya, masih Aku rada kena COVID. Iya, waktu itu kan juga kita kayak, maksudnya pas hari H-nya inget nggak? Tunggu Aman kabar nggak ya. sih, Ci? Itu serak nggak, Ci? Orang rekaman begitu, udah tinggal ntar masih ntar ya tunggu kabar. Katanya udah nggak bindeng, kita rekaman lanjut. Coba rekaman kayak gitu. Oh iya, pagi ini aku sempet chat belum pasti, Cit. Aku pastikan dulu vokalnya, Iya. benar. Nah iya kan, gitu. Jadi aku ketawa-ketawa aja. Gak apa-apa, daripada kita paksain, terus ternyata harus ulang, malah buang waktu kan. Jadi Mas Henry make sure dulu, dan itu malah aku sangat menghargai, berarti nggak mau menyusahkan orang lain gitu ya nggak sih? Iya, gitu. benar. Jadi memang harus fit, karena kalau rekaman kan terdengar jauh lebih sensitif kan mic-nya. Jadi saat kita bindeng atau kita lagi nggak fit, itu hasilnya pasti beda, dan biasanya retake. Malah tarikan nafas aja kedengeran. Karena lebih sensitif kan dia gitu. Tapi kan kemarin itu aman lah, karena udah Mas Henry udah lebih sehat suaranya. Dan cepet lagi kerjanya, 3 jam kali kita ya. Cepet, itu mah terlalu cepet, karena mungkin Mas Henry udah nyoba-nyoba take. Jadi secara penguasaan lagu udah ada, tinggal cara nyanyinya aja, ya kan? Kalau menguasai lagunya mungkin Mas Henry udah denger terus gitu. Cuman kan karena ngerasa bahwa ini lagunya Utha Likumahuwa, tinggi banget, itu aja udah kayak bikin takut kan gitu. Pada saat eksekusi diyakinkan ternyata bisa, lagunya Utha Likumahuwa juga bisa dinyanyikan sama Mas Henry. Dijadikan lebih ringan lah ya. Iya, justru nggak ringan, bukan ringan sih kalau menurut aku, dengan baik juga gitu. Karena kalau ringan sebenarnya Utha kan nggak berat nyanyinya. Utha nggak berat, dari warna suara dia juga, dan nggak macem-macem gitu. Tapi karena ini tantangannya adalah not tinggi, itu dia yang sebenarnya harus ditaklukkan kan. Tapi ternyata bisa. Dan musiknya pun Utha nge-jazz banget zaman itu dengan saxophone dan lain-lain kan? Iya. Nah itu. Kalau ini kayaknya lebih ke band ya yang ini ya. Lebih ke band, benar-benar. Terus Ci, sebagai newcomer lain nih, gimana sih trik untuk penyanyi baru untuk mereka menuju off air? Bantu aku nih. Ya itu tadi, selain benar-benar mempersiapkan diri, latihan udah pasti, karena kan kalau rekaman sama live itu pasti berbeda. Rekaman kita punya waktu 6 jam untuk satu lagu, sedangkan live kita punya 1 jam untuk beberapa lagu gitu kan. Berarti itu aja udah perbedaannya udah cukup jelas gitu. Jadi harus bertanggung jawab. Kalau kita udah berani rekaman, berarti kita berani live. Jadi nggak boleh lip sync gitu. Kecuali memang misalnya nyanyi di TV yang emang mereka bilang lip sync aja. Tapi kalau misalnya udah ada off air, nggak mungkin kita lip sync, dan itu orang compare lah gitu. Hasil rekamannya kok rapi, nyampe baik, nafasnya cukup, tapi pas live kok mana-mana berantakan gitu. Tapi memang itu learning by doing sih Mas, kalau untuk penyanyi baru, karena kan mereka perlu penyesuaian. Apalagi misalnya belum pernah nyanyi sama sekali, tapi tiba-tiba terus rekaman, nah terus harus live gitu. Biasanya memang deg-degan wajar loh, malah bagus kalau punya deg-degan supaya kita ada awareness kan. Tapi persiapan yang cukup dan maksimal itu yang penting kalau menurut aku. Latihan dan segala macam itu harus, karena nggak bisa gitu, karena pasti ada endurance kita, ketahanan kita nyanyi pas lagi show itu dibanding rekaman pasti jauh lebih ribet dan lebih susah di live-nya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, selama kita usaha aku yakin akan biasa kok. Oh kayak gini gitu. Kalau pertama-tama pasti kayak gimana ya nanti ya gitu. Tapi semua butuh persiapan. Pasti stamina juga pastinya. Iya. Apalagi kan kita nyanyinya nggak cuma satu lagu biasanya kalau live kan. Bentar baru 2-3 lagu udah ngos-ngosan, udah nggak nyampe nada tinggi gitu. Kan ketahuan tuh dari situ tuh apakah dia mempersiapkan diri atau enggak. Jadi kayak gampang gitu nyanyi, tapi sebenarnya enggak juga.
Ya juga, bener-bener. Iya loh, Iya, iya, kayak iya. nyanyi mah gitu aja. Tapi coba kalau kita udah di panggung, belum ada demam panggung, belum tiba-tiba blank, aduh, itu kan bisa terjadi kan. Nah karena itu mental, nih ngomongin mental. Jadi maksud aku learning by doing itu sambil kita menguatkan mental kita. Semakin jam terbangnya banyak, insya Allah semakin kuat mentalnya. Oke. Nah, untuk minuman, makanan, ada pantangan sebelum off air? Kalau aku sih, justru kalau aku mau nyanyi, aku malah nggak begitu pengen makan. Kayak sugesti aja gitu. Tapi nggak boleh kosong ya perutnya. Tapi jangan terlalu kenyang. Karena gini, kalau sebelum show, aku biasanya nggak terlalu yang gorengan. Kalau pedas-pedas dikit lah masih lah. Kalau mau show aja. Tapi kalau hari-hari biasa, hajar. Aku nggak ada tuh pantangan, kalau nyanyi nggak boleh makan yang minyak-minyak atau pedas-pedas, enggak. Tapi kalau mau nyanyi, es nggak boleh. iya, aku enggak kayak gitu. Tapi kalau mau show tuh kayak ada sugesti kalau makan yang minyak-minyak nanti ganggu pas show-nya kan. Tapi abis nyanyi biasanya kelaparan. Baru kita makan. Oh, berarti Karena sebelumnya kayak udah ngemil tenang. aja gitu ya? Nyemil. Tapi karena gini, kayak ada beban gitu. Aku belum show, aku belum tenang. Kalau aku gitu, ada orang yang berbeda lagi. Kalau aku misalnya mau nyanyi sama Elva Singers pun tetap punya deg-degan gitu. Jadi nggak bisa tuh aku makan menikmati makanan yang disiapin gitu ya. Cuma sekedar nyemil, iya. Tapi kalau show-nya udah berjalan atau udah misalnya ada berapa sesi gitu ya. Nah, tengah-tengah itu disiapin makan, aku udah bisa makan. Tapi kalau belum ke panggung sama sekali, aku kayak belum tenang aja gitu. Sampai sekarang kayak gitu rasanya. Kalau yang lain mungkin beda lagi ya. Kalau aku tuh mungkin ada kayak ya mental aku dibanding yang lain, mungkin yang lain jauh lebih cuek gitu. Kalau aku kayak nggak, gue harus bagus nih, gue harus master gitu. Pengen nggak ada gangguan di akunya, jangan sampai nyusahin yang lain gitu. Nah, berarti Uci nggak pernah demam panggung? Apa bilang demam? Obat demam. Masih mas, itu kayak gini, jangan sampai kepanikan dan ketakutan kita itu merusak penampilan kita. Tapi namanya deg-degan itu harus ada supaya kita aware dan tidak meng-underestimate acara gitu. Jadi semua acara itu penting. Jadi nanti berjalan dengan waktu, 1 lagu 2 lagu udah mulai lebih enak gitu. Tapi kalau pertama kan kita kayak cek ombak ya. Penonton kayak gimana nih, sound system gimana nih gitu, keluar suara kita gimana nih gitu. Tapi bukan berarti jadi nyanyinya panik, enggak. Tapi tetap kayak excitednya ada gitu ya. Tapi deg-degannya juga ada. Tapi setelah udah berjalan, oh aman, penontonnya seru, udah rasa deg-degannya udah nggak ada tuh, udah hilang. Iya, benar-benar. Nah, kembali ke cerita Yoko tadi, aku ingat di endingnya backing vokal Uci keren banget tuh. Yang musik habis, audionya tetap jalan, suaranya tetap jalan. Itu pernah Uci bikin sebelumnya? Udah. Jadi sebenarnya gini, ide untuk yang endingnya kayak gitu kan si mas operatornya kan. Walaupun kita sempat kayak discuss nih enakan ada musik apa enggak, tapi kalau lucu lebih unik, lebih attention orang ya yang sekarang mas bikin kan. Musiknya hilang di ending. Iya, tapi dulu karena kan aku sering juga ngebantu teman-teman juga rekaman apa segala macam, jadi memang beberapa kali pernah bikin seperti itu, walaupun nggak semua lagu ya kan, nggak semua lagu cocok begitu. Tapi dengan gaya aransemen kayak gitu tuh bagus, cocok sama lagu ini gitu. Dan semua kebanyakan on the spot berarti ini di Yoko ini ya? By head, aku di dalam situ kayak ini aja, aku pawang. Jadi maksudnya bener-bener ya udah, aku dengerin terus kayak ya udah aku denger musiknya, kayaknya di sini kosong nih, kayaknya bisa nih menghias, kayak improvisasi aja gitu loh mas, keluar dengan sendirinya. Aku tinggal keluarin lead vokalnya dulu, abis itu aku cari pecahannya, aku tebelin, udah. Karena itu
ini bukan sombong ya, itu memang sehari-hari karena gini, aku kan juga bikin lagu. Kebetulan suami aku ngajarin aku untuk bisa rekaman di rumah. Supaya misalnya pada saat aku nawarin lagu ke klien udah proper. Jangan sampai cuman pakai keyboard terus ditodong suara pakai handphone gitu kan, kayak nggak proper lah. Nah, aku udah belajar sekarang lumayan lah ya. Tadinya dimarahin, mau nanya, sekarang udah mulai ngerti. Jadinya aku ngerjain backing vokal sendiri gitu. Jadi kayak aku udah terbiasa gitu Mas ngerjain pecahan-pecahan, terus ide-ide dadakan tuh buat aku bukan bermaksud menyombong, itu hal yang biasa. Karena aku seneng ngerjain harmonisasi, makanya aku lebih mudah ngedirect diri sendiri daripada ngedirect orang untuk jadi backing vokal. Itu berapa kali keluar effortnya, kan ngasih tahu dulu, ngajarin, ngedengerin, nyontohin lagi gitu kan. Nah kalau sendiri kan aku udah tahu, oh bagian ini aku kesini nih, panjang pendeknya aku udah tahu, jadi lebih mudah. Makanya aku nggak mau orang lain yang backing karena mempermudah hidup aku. Aku yang ngerjain langsung, aku udah tahu, I know what I'm doing gitu kan. Gitu. Bener-bener paling yang di sini loh, yang ketika makan sashimi yang kamu suka jadi aku suka. Ya. Itu unik juga tuh. Tapi kan waktu itu ada masukan-masukan juga kan dari Mas Henry, dari Mas Aji, gimana kalau liriknya gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh aku perlu banget untuk dibantu gitu kan, karena ini masukan. Dan karena ini lagunya Mas Aji, ya dia lebih berhak dan dia lebih tahu gitu sama lagunya ini. Jadi kan jadi kayak dialog ya gitu, makanya kan jadi lebih lucu tuh lagunya karena jadi kayak saut-sautan. Itu kan berkat Anda berdua juga, jadi saya oh iya benar gitu kan. Gitu. Aku jadi ingat juga, aku baru berapa lirik terus Mas Haji keluar. Sempat nanya, deg-degan, ini aman gak sih, gue aman gak sih, kenapa keluar, kenapa apa gak suka. Terus setelah itu aku samperin, Mas Haji gimana? Enggak, udah jadi, udah punya warna, udah punya khas. Aku udah yakin Uci beres semua Uci itu gitu loh. Ya mungkin dia lihat nih anak sibuk sendiri gitu. Take 1, take 2, take 3 gak ada nanya orang. Normal ya saya ya. Karena untungnya si operator tuh penting Mas. Operator yang biasa kerja, udah lama kerja sama operator baru dan gak mau repot. Aku udah banyak ketemu operator, jadi ketemu sama Mas yang kemarin, siapa namanya? Aku lupa. Sis. Ya, Mas Sis itu dia termasuk canggih tuh. Karena dia mengerti apa yang aku mau, dia mengakomodir apa yang aku butuhkan, jadi kerjanya cepat. Coba kalau dia operator baru, aduh Mbak nggak bisa nyambungnya, misalnya. Aduh Mbak di sini ulang dari depan. Capek-capekin kita kan. Nah kalau dia nggak, dia bisa per kata tuh. Jadi aku senang ketemu operator yang cekatan gitu dan capable, dan dia juga punya ide-ide apa kan yang di belakang dia juga gimana kalau bikin ini gitu. Jadi maksud aku kerja kayak gitu tuh seru karena jadi cepet kan. Gitu. Jadi operator itu selain musisi, selain penyanyi, selain vocal director, operator juga penting banget, dan dia sebenarnya suka nggak tersebutkan sama orang-orang yang kayak kita gini gitu loh, suka lupa. Padahal operator itu sangat ngebantu. Dia yang ngedit, ya kan, dia yang ngerapihin, dia yang sampai capek tuh ngoperate salah lagi. Ya kan, kita tinggal nyanyi, dia yang gitu. Jadi benar-benar. Terima kasih tuh buat Mas Sis kemarin tuh, dia bantu banget. Dan kerjanya cepet banget dia juga. Cepet banget, dan dia tahu apa yang dia kerjain. Jadi klop tuh aku kalau ketemu operator kayak gitu, klop. Karena akan mempermudah pekerjaan kita. Nggak harus dari depan banget, misalnya dia cuma malah kayak buru-buru gitu. Sekarang belum, tadi perasaan baru latihan, udah diambil suara gue. Take 2, berarti tadi udah bagus gitu kan. Kalau pasti telinga dia juga tajam. Dia peka sama suara-suara yang kurang tinggi, apa segala macam, dia pasti, karena pekerjaan dia mendengarkan kan. Gitu, jadi cepet banget kerjanya sama dia. Iya, nggak nyampe 1 jam dia mixing kelar. Iya, makanya canggih gitu. Canggih, berarti telinganya bagus. Nah, ngomong-ngomong backingnya Uci juga, kemarin ini aku sempat interview sama RRI nih.
Radio Republik Indonesia Pro 1 nggak salah. Nah, mereka kirain tuh backing vokal banyak orang tahu Ci. Bukan. Aku bilang cuma Nurul sendiri. Masa itu ada 3-4 orang deh. Ya Allah. Kan tinggal berapa track aja bikin, mau bikin 10 track kayak, mau bikin 15 kan bisa ya. Udah kecanggihan teknologi lah gitu. Dan Jadi kecanggihan saya si bisa backing vokalnya juga, pecah suaranya hingga kesannya banyak orang. Oh iya, karena tracknya kan satu lapis itu, satu suara berapa layer kan? Ya, Bisa bisa berapa 3-4 orang, dikirain 3-4 orang loh. Serem juga ya kalau saya bisa kayak kedengeran 3-4 orang. Kesannya ya, Kesannya. kayak orangnya banyak. Iya, pas dibilang cuma Uci sendiri backing nggak percaya. Ya Uci kan jago pecah vokal, gituin, pecah suara jago Uci, jadi kesannya banyak orang. Iya karena tebel, karena berapa layer gitu, jadi masuk akal kalau mereka pikir mungkin suara 1 siapa, suara 2 siapa, suara 3 siapa. Kalau sekarang mah udah nggak perlu, kecuali memang kebutuhannya adalah suara yang beraneka ragam karakter. Tapi kalau cuma menghias nggak perlu jadi banyak. Atau misalnya perlu suara cewek sama cowok buat backing bisa. Tapi kalau cuma yang menghias menebalkan aja nggak perlu banyak orang. Jadi biar aja kesannya malah jadi banyak, tapi cukup dengan 1 SDM kan? Iya. Nggak perlu repot. Nggak perlu rame-rame di studio orang ya. Makanya, iya. Satu Tapi aja. cuma nemuin kesulitan di Yoko. Ketika kita makan sashimi dan yakiniku yang kau suka, ku yakin saat itu dalam hatimu telah ada